Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi dari kelas HK20B ingin menjelaskan tentang pengantar hukum Indonesia. Istilah PHI atau pengantar hukum Indonesia. PHI adalah kepanjangan dari kata pengantar hukum Indonesia. Ada 3 kata dalam istilah ini, yakni pengantar, hukum, dan Indonesia. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan, yang di dalam bahasa Belanda disebut inleiding, atau di dalam bahasa Inggris disebut introduction. Sedangkan yang dimaksud dengan kata hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia, yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, maka istilah pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Jenis-jenis tata hukum di Indonesia: hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum dagang, dan hukum ketenagakerjaan. Hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan kebutuhannya atau mengatur kepentingan-kepentingan seseorang. Hukum perdata disebut pula hukum sipil atau hukum privat sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal yang berhubungan dengan negara serta kepentingan umum, contohnya politik dan pemilu, kejahatan, kegiatan pemerintahan sehari-hari, maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya perkawinan, perceraian, pewarisan, kematian, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Hukum pidana. Hukum pidana adalah suatu hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum. Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan juga bertentangan dengan norma, contohnya adalah mencuri, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan namun tidak memberi efek yang tidak berpengaruh secara langsung, contohnya tidak menggunakan sabuk, melanggar rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, dan lain sebagainya. Ciri-ciri hukum pidana: 1. Mengatur hubungan antar masyarakat. 2. Mengatur hal-hal yang berupa kejahatan dan pelanggaran. 3. Pihak yang dirugikan cukup melapor. 4. Menggugat adalah jaksa atau penuntut umum. Hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hukum atau hak dan kewajiban antar lembaga negara, wilayah, dan warga negara. Hukum tata negara juga merupakan hukum yang mengatur mengenai negara dalam keadaan diam, artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu, tetapi lebih daripada negara dalam arti luas. Dengan kata lain, hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak. Hukum administrasi negara. Hukum tata usaha atau hukum administrasi negara adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan yang jika dalam arti luas bertujuan dalam mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara. Hukum ini sejatinya mempunyai kemiripan dengan hukum tata negara, di mana kesamaannya terletak pada kebijakan pemerintah. Sedangkan dalam hal perbedaan dengan hukum tata negara lebih mengacu pada fungsi konstitusi yang digunakan oleh negara. Hukum adat. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Hukum adat berlaku bagi orang-orang yang lahir sebagai bagian dari suatu adat tersebut, sehingga antara satu adat dengan yang lain mungkin akan memiliki peraturan atau sanksi yang berbeda. Sumber hukum adat adalah peraturan-peraturan tidak tertulis yang terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat serta dipertahankan. Hukum adat sering pula disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum dagang. Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan.
Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Oleh karena itu, hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan. Kemudian hukum dagang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pihak yang bersangkutan dalam urusan dagang. Hukum perikatan mengatur hal ini. Itulah sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hukum yang secara spesifik mengatur perikatan-perikatan dalam urusan dagang. Hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi. Dengan demikian, pengertian dari hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja, buruh, pengusaha, atau majikan dengan segala kondisinya. Hal ini jelas bahwa hukum ketenagakerjaan tidak mencakup pengaturan mengenai suap pekerja, kerja dengan tanggung jawab atau berisiko sendiri, kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan, serta kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi perkumpulan. Dan menurut Imam Sugomo, tujuan atau hakikat hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi hak yang lemah seperti buruh dengan cara menempatkannya pada kedudukan yang layak. Demikian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.